Teori musik merupakan cabang ilmu yang menjelaskan unsur-unsur musik. Cabang ilmu ini mencakup pengembangan dan penerapan metode untuk menganalisis maupun mengubah musik, dan keterkaitan antara notasi musik dan pembawaan musik. Hal-hal yang dipelajari dalam teori musik mencakup misalnya suara, nada, notasi ritme, melodi, kontrapun musik, harmoni, bentuk musik, teori mencipta lagu, dan lain sebagainya. Teori musik menjelaskan bagaimana suara dinotasikan atau dituliskan dan bagaimana suara tersebut ditangkap dalam benak pendengarnya. Dalam musik, gelombang suara biasanya dibahas tidak dalam panjang gelombangnya maupun periodenya, melainkan dalam frekuensinya. Aspek-aspek dasar suara dalam musik biasanya dijelaskan dalam tala Inggris, pitch, yaitu tinggi nada, durasi, berapa lama suara ada, intensitas, dan timbre atau warna bunyi. Suara dapat dibagi-bagi ke dalam nada yang memiliki tinggi nada atau tala tertentu menurut frekuensinya ataupun menurut jarak relatif tinggi nada tersebut terhadap tinggi nada patokan. Perbedaan tala antara dua nada disebut sebagai interval. Nada dapat diatur dalam tangga nada yang berbeda-beda. Tangga nada yang paling lazim adalah tangga nada mayor, tangga nada minor, dan tangga nada pentatonik. Nada dasar suatu karya musik menentukan frekuensi tiap nada dalam karya tersebut. Nada dalam teori musik diatonis barat diidentifikasikan menjadi 12 nada yang masing-masing diberi nama, yaitu nada C, D, E, F, G, A dan B serta nada-nada kromatis yaitu cis des, dis es, fis ges, gis es, dan ais bes. Ritme adalah pengaturan bunyi dalam waktu. Birama merupakan pembagian kelompok ketukan dalam waktu. Tanda birama menunjukkan jumlah ketukan dalam birama dan not mana yang dihitung dan dianggap sebagai satu ketukan. Nada-nada tertentu dapat diaksentuasi dengan pemberian tekanan dan pembedaan durasi. Notasi musik merupakan penggambaran tertulis atas musik. Dalam notasi balok, tinggi nada digambarkan secara vertikal sedangkan waktu, ritme, digambarkan secara horizontal. Kedua unsur tersebut membentuk para nada. Di samping petunjuk-petunjuk nada dasar, tempo, dinamika, dan sebagainya. Melodi adalah serangkaian nada dalam waktu. Rangkaian tersebut dapat dibunyikan sendirian, yaitu tanpa iringan, atau dapat merupakan bagian dari rangkaian akord dalam waktu, biasanya merupakan rangkaian nada tertinggi dalam akord-akord tersebut. Melodi terbentuk dari sebuah rangkaian nada secara horizontal. Unit terkecil dari melodi adalah motif. Motif adalah 3 nada atau lebih yang memiliki maksud atau makna musikal. Gabungan dari motif adalah semifrase, dan gabungan dari semifrase adalah frase, kalimat. Sebuah melodi yang paling umum biasanya terdiri dari 2 semifrase yaitu kalimat tanya, antecedent, dan kalimat jawab, konsekuen. Harmoni secara umum dapat dikatakan sebagai kejadian 2 atau lebih nada dengan tinggi berbeda dibunyikan bersamaan, walaupun harmoni juga dapat terjadi bila nada-nada tersebut dibunyikan berurutan, seperti dalam arpeggio. Harmoni yang terdiri dari 3 atau lebih nada yang dibunyikan bersamaan biasanya disebut akord. Musik adalah suara yang disusun sedemikian rupa sehingga mengandung irama, lagu, nada,
dan keharmonisan terutama dari suara yang dihasilkan dari alat-alat yang dapat menghasilkan irama. Walaupun musik adalah sejenis fenomena intuisi, untuk mencipta, memperbaiki dan mempersembahkannya adalah suatu bentuk seni. Mendengar musik adalah sejenis hiburan. Musik adalah sebuah fenomena yang sangat unik yang bisa dihasilkan oleh beberapa alat musik. Musik dikenal sejak kehadiran manusia modern Homo sapiens yakni sekitar 180.000 hingga 100.000 tahun yang lalu. Tidak ada yang tahu kapan manusia mulai mengenal seni dan musik. Dari penemuan arkeologi pada lokasi-lokasi seperti pada benua Afrika, sekitar 180.000 tahun hingga 100.000 tahun lalu telah ada perubahan evolusi pada otak manusia. Dengan otak yang lebih pintar dari hewan, manusia merancang pemburuan yang lebih terarah sehingga bisa memburu hewan yang besar. Dengan kemampuan otak seperti ini, manusia bisa berpikir lebih jauh hingga di luar nalar dan menggunakan imajinasi dan spiritual. Bahasa untuk berkomunikasi telah terbentuk di antara manusia. Dari bahasa dan ucapan sederhana untuk tanda bahaya dan memberikan nama-nama hewan, perlahan-lahan beberapa kosakata muncul untuk menamakan benda dan memberikan nama panggilan untuk seseorang. Dalam kehidupan yang berpindah-pindah, manusia purba mungkin mendapat inspirasi untuk mengambil tulang kaki kering hewan buruan yang menjadi makanannya dan kemudian meniupnya dan mengeluarkan bunyi. Ada juga yang mendapat inspirasi ketika memperhatikan alam dengan meniup rongga kayu atau bambu yang mengeluarkan bunyi. Kayu dibentuk lubang tiup dan menjadi suling purba. Manusia menyatakan perasaan takut dan gembira dengan menggunakan suara-suara. Bermain-main dengan suara menciptakan lagu, himne, atau syair nyanyian kecil yang diinspirasikan oleh kicauan burung. Kayu-kayu dan batuan keras dipukul untuk mengeluarkan bunyi dan irama yang mengasyikkan. Mungkin secara tidak sengaja manusia telah mengetuk batang pohon yang berongga di dalamnya dengan batang kayu yang mengeluarkan bunyi yang keras. Kulit binatang yang digunakan sebagai pakaian diletakkan sebagai penutup rongga kayu yang besar sehingga terciptalah sebuah gendang. Teori prasejarah musik hanya didasarkan pada temuan situs arkeologi Paleolitik. Seruling merupakan alat musik yang banyak ditumakan pada zaman prasejarah, yang salah satunya berbentuk seperti shakuhachi yang berasal dari Jepang. Ada seruling difjebabe yang terbuat dari tulang paha beruang gua, yang diperkirakan sudah digunakan sekitar 40.000 tahun yang lalu. Berbagai jenis seruling dan alat musik yang terbuat dawai atau senar telah ada sejak zaman peradaban lembah Sungai Indus, India, yang memiliki salah satu tradisi musik tertua di dunia yang berasal dari kitab Weda. Penemuan terbesar dan tertua dari alat musik prasejarah berlokasi di Cina, yang bisa dilacak balik ke antara 7.000 dan 6.600 sebelum Masehi. Lagu-lagu Hauri adalah kumpulan musik tertulis dalam tulisan kuno yang digali dari hurian di kota Ugarit yang diperkirakan telah ada sekitar 1.400 sebelum Masehi. Terapi musik adalah proses interpersonal yang menggunakan musik untuk terapi aspek fisik, emosional, mental, sosial, estetika, dan spiritual untuk membantu pasien dalam meningkatkan atau mempertahankan kesehatan mereka. Dalam beberapa kasus, kebutuhan pasien ditangani langsung melalui musik. Pada kesempatan lain,
Metode terapi tergantung hubungan yang berkembang di antara pasien dan terapis. Terapi musik ini digunakan untuk individu dari segala usia dan dengan berbagai kondisi, termasuk untuk gangguan kejiwaan, masalah medis, cacat fisik, gangguan sensorik, cacat perkembangan, penyalahgunaan zat, gangguan komunikasi, masalah interpersonal, dan untuk orang-orang yang berada dalam proses penuaan. Terapi juga digunakan untuk meningkatkan konsentrasi belajar, meningkatkan harga diri, mengurangi stres, mendukung latihan fisik, dan memfasilitasi sejumlah aktivitas lainnya yang berhubungan dengan kesehatan. Salah satu catatan paling awal yang menyebutkan terapi musik berlokasi di C872-950 Al-Farabi. Makna risalah dari akal menggambarkan efek terapi musik di jiwa. Musik telah lama digunakan untuk membantu orang dalam mengatasi masalah emosi mereka. Pada abad ke-17, Sarjana Robert Burton dalam The Anatomy of Melancholy berpendapat bahwa musik dan tari sangat penting dalam mengobati penyakit mental, terutama melankoli. Dalam catatannya disebutkan, musik memiliki kekuatan yang sangat besar untuk mengusir penyakit dan menyebutnya sebagai obat sangat ampuh dalam melawan keputusasaan dan melankolis. Burton menunjukkan bahwa pada zaman purbakala, Canus, pemain biola Rhodian, menggunakan musik untuk membuat seorang pria melankolis bergembira, kekasih lebih terpikat, seorang yang religius lebih saleh. Pada bulan November 2006, Dr. Michael J. Crawford dan koleganya juga menemukan bahwa terapi musik membantu pasien skizofrenia. Dalam Kekaisaran Utsmaniyah, penyakit mental diobati dengan musik. Dalam teori musik, tangga nada adalah rangkaian notasi musik yang diurutkan berdasarkan frekuensi dasar atau pitch. Bila diibaratkan pada kehidupan nyata, maka tangga nada memiliki fungsi serupa dengan tangga pada kehidupan sehari-hari, di mana susunan nada pada sebuah tangga nada dapat naik atau turun tergantung pada pitch yang digunakan untuk mengurutkannya. Secara umum, tangga nada bisa didefinisikan sebagai susunan berjenjang dari nada-nada pokok suatu sistem nada, mulai dari satu nada dasar sampai dengan nada oktavnya, misalnya, G, Re, Mi, Fa, So, La, Si, Do. Berdasarkan prinsip kesetaraan oktav, sebuah tangga nada umumnya dianggap menjangkau hanya satu oktav, dengan oktav yang lebih tinggi atau rendah pada tangga nada tersebut hanya mengulangi pola dasarnya. Tangga nada mewakili pembagian ruang oktav menjadi sejumlah langkah tertentu, di mana jarak antar langkah tersebut disebut dengan interval nada, yang berfungsi menentukan jeda antara satu nada dengan nada lainnya. Suatu tangga nada umumnya disusun mulai dari nada rendah hingga nada tinggi, dengan pola nada yang berulang pada setiap oktav. Skala Bohlen-Pierce menjadi pengecualian. Tangga nada yang mengulang susunan nada pada setiap oktavnya direpresentasikan sebagai susunan melingkar dari kelas nada, yang diurutkan dengan menaikkan atau menurunkan kelas nada. Misalnya, susunan nada pada tangga nada C mayor meningkat adalah C D E F G A B, C, di mana tanda kurung siku pada nada C terakhir menunjukkan bahwa nada tersebut berada pada oktav yang lebih tinggi dari nada C yang pertama. Sebaliknya, pada tangga nada C minor menurun susunan nadanya adalah C B A G F E D, C,
di mana tanda kurung siku menunjukkan bahwa nada C terakhir berada di oktav yang lebih rendah dari yang pertama. Jarak antara dua nada yang berurutan pada sebuah tangga nada disebut dengan langkah. Notasi dari sebuah tangga nada diberi nomor berdasarkan langkah-langkah yang dimulai dari tingkat pertama tangga nada tersebut. Misalnya, dalam tangga nada C mayor di atas, nada pertama adalah C, kedua D, ketiga E, dan seterusnya. Dua nada yang berurutan juga dapat diberi nomor berdasarkan hubungan antara satu nada dengan lainnya. C dan D menciptakan interval sepertiga, dalam hal ini sepertiga mayor. D dan F juga menciptakan interval sepertiga, dalam hal ini sepertiga minor. Tangga nada tunggal dapat disusun pada berbagai tingkatan pitch yang berbeda. Misalnya, tangga nada C mayor dapat dimulai pada C4, C tengah, dan naik satu oktav ke C5, atau bisa juga dimulai pada C6 dan naik satu oktav ke C7. Sepanjang semua nada bisa dimainkan, oktav di mana nada tersebut berada dapat dialterasi. Tangga nada dapat dideskripsikan berdasarkan jumlah nada per oktav pada susunannya. Skala kromatis, disebut juga duodekatonis, terdiri dari 12 not per oktav. Skala oktatonis, terdiri dari 8 not per oktav. Skala diatonis, terdiri dari 7 not per oktav. Skala heksatonis, terdiri dari 6 not per oktav. Skala pentatonis, terdiri dari 5 not per oktav. Skala mayor, skala minor, skala modal. Skala penuh tangga nada juga dapat dideskripsikan berdasarkan interval konstituennya, misalnya hemitonis atau kohemitonis. Para ahli teori musik juga umumnya setuju bahwa interval konstituen dari sebuah tangga nada memiliki peran besar dalam persepsi kognitif mengenai sonoritas atau karakter nada. Selain itu, tangga nada juga dapat dideskripsikan berdasarkan kesimetriannya, misalnya palindromik, kiral, atau memiliki rotasi simetris seperti dalam mode transposisi terbatas Messiaen. Skala diatonis merupakan tangga nada yang terdiri dari 7 nada dengan 2 macam interval, 1 dan setengah. Tangga nada diatonis umumnya digunakan pada komposisi musik kontemporer. Skala atau tangga nada modal adalah aturan penamaan sebuah nada berdasarkan urutan di mana nada tersebut dimulai. Tangga nada modal terdiri dari Ionian, Dorian, Phrygian, Lydian, Mixolydian, Aeolian, dan Locrian. Skala penuh merupakan tangga nada yang memiliki interval 1 not penuh antar nada dalam komposisinya.